Ada kabar terbaru yang datangnya dari Timnas Indonesia. Seperti konten saya di video sebelumnya, teman-teman, apa yang mau saya sajikan di video kali ini adalah perkembangan terbaru yang datangnya bukan dari dalam lapangan, melainkan di luar lapangan. Nah, ini sebuah realitas yang juga harus kita sadari karena sepak bola itu bukan hanya permainan yang terjadi di dalam lapangan, melainkan hal-hal yang juga terjadi di luar lapangan. Yang tentu saja itu menjadi bagian dari sepak bola. Mungkin teman-teman juga sudah tahu gitu ya, kabar soal Presiden Joko Widodo yang memberikan Golden Visa kepada pelatih kepala Timnas Indonesia yaitu Sintayong. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya atau channel saya ini tentu dan saya yakin itu bukan menjadi satu-satunya media yang menyampaikan informasi tersebut. Sebelum konten ini naik, pasti sudah banyak media yang memberitakan atau menyiarkan berita tentang Jokowi yang memberikan Golden Visa terhadap Sintayong. Jadi begini, sebelum saya masuk pada topik pembahasan, saya ingin memberi pengantar sedikit terlebih dahulu mengenai konten ini. Yang pengen langsung misalnya geser ke topik pembahasannya boleh. Jadi tidak perlu mendengarkan ini juga gitu. Tetapi ini pengantar. Saya bilang tadi bahwa saya atau channel saya ini bukan satu-satunya media atau sumber informasi di zaman teknologi digital seperti saat ini. Ada banyak media atau kanal YouTube yang menyajikan informasi-informasi terbaru atau konten yang sama meski dibalut dengan judul yang berbeda. Itu adalah kacamata atau sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing media, oleh masing-masing orang dalam melihat realitas. Saya pun demikian dalam melihat sesuatu, dalam melihat fakta atau melihat kejadian. Meskipun objek atau realitasnya sama, satu, tetapi saya mencoba untuk melihatnya dari angle atau sudut pandang yang berbeda. Dan perbedaan ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita nafikan. Karena setiap orang, setiap kanal, setiap media, bahkan media massa itu memiliki kerangka berpikirnya masing-masing. Nah, berbedanya di mana? Perbedaannya adalah ada di urutan sajian, data, informasi, aksentuasi, atau penekanan. Memang sepintas mungkin terlihat sama, tapi coba perhatikan pada detil-detil mana saja seseorang memberikan penekanan. Ini namanya framing, ini namanya pembingkaian. Kalau ada pernyataan misalnya begini, ini judulnya aja yang berbeda, isinya sama misalnya begitu, coba teman-teman perhatikan samanya di mana. Penekanannya seperti apa, urutan informasi atau datanya juga seperti apa. Penggunaan istilah, kemudian urutan data, dan bagaimana informasi disampaikan dengan detil-detil tertentu itu mewakili sudut pandang seorang pembicara, mewakili sudut pandang media atau kanal. Yang kalau disejajarkan dengan konten lain pasti akan sangat berbeda. Itulah kenapa kita di zaman disrupsi seperti sekarang harus menonton atau mengkonsumsi setiap informasi secara menyeluruh, secara utuh. Kenapa harus demikian? Agar kita tidak gampang, tidak mudah menjadi generasi yang ringan jari, tidak mau rumit, dan yang jelas gampang sekali memberi penilaian sementara kita itu hanya punya sedikit informasi mengenai apa yang kita nilai. Itu akan sangat berbahaya. Apalagi teman-teman dalam dunia sepak bola. Sepak bola itu adalah olahraga atau salah satu olahraga yang mungkin satu-satunya atau menjadi satu-satunya olahraga paling banyak digemari di seluruh dunia. Beritanya muncul setiap hari, realitasnya sama. Tapi realitas yang hanya satu dan sama itu memungkinkan terjadinya banyak tafsir. Itulah kenapa kemudian meskipun realitasnya satu dan sama, tapi judul dan cara penyampaiannya, cara penyajiannya itu berbeda-beda. Itu yang kita sebut sebagai sudut pandang. Itu yang kita sebut sebagai kerangka berpikir dalam melihat realitas. Oke teman-teman, kita ke topik utama sekarang. Sebagaimana yang saya bilang tadi, pelatih Timnas Indonesia yaitu Sintayong mendapatkan fasilitas Golden Visa dari Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo.
Pemberian Golden Visa tersebut dilakukan pada acara Grand Launching Golden Visa di Jakarta, yaitu pada hari Kamis kemarin. Melansir dari Antara, teman-teman, jadi sumbernya Antara, Jokowi ini menyerahkan fasilitas Golden Visa pertama tersebut untuk Shin Tae-yong setelah resmi diluncurkan secara simbolis ya di Jakarta hari Kamis kemarin. Pertanyaannya adalah, sebenarnya apa sih pentingnya pemberian Golden Visa ini terhadap Shin Tae-yong? Nah, ini menjadi pertanyaan yang menurut saya perlu kita jawab gitu. Apakah ini adalah pendomplengan nama atau memang betul-betul sebuah apresiasi yang ingin disampaikan oleh pemerintah kepada insan sepak bola? Kalau jawabannya adalah yang pertama, yaitu pendomplengan nama, saya kira bukan, sangat bukan. Karena ya untuk apa lagi presiden melakukan itu gitu. Artinya apa yang dilakukan oleh presiden saya yakin adalah yang nomor dua. Apa yang nomor dua? Yaitu sebuah apresiasi kepada insan sepak bola, yaitu dalam hal ini kepada pelatih kepala timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong. Nah, ini apresiasi. Apresiasi artinya penghargaan. Menurut Presiden Jokowi, pemberian Golden Visa sebenarnya bertujuan agar lebih banyak lagi global talent yang masuk ke Indonesia untuk berkarya dan memberikan manfaat kepada negara kita, negara Indonesia. Itu juga yang menjadi alasan atau pertimbangan atas pemberian Golden Visa kepada pelatih Shin Tae-yong. Menurut Presiden, menurut Jokowi, warga negara asing atau WNA yang mendapat fasilitas Golden Visa itu harus diseleksi dengan ketat, dengan mempertimbangkan seberapa besar gitu ya manfaatnya bagi negara. Jadi setelah diberikan Golden Visa itu diharapkan mereka yang terpilih itu dapat memberikan manfaat nasional sebanyak-banyaknya, itu yang diharapkan. Sebenarnya fasilitas Golden Visa ini diluncurkan untuk mempermudah pelayanan izin tinggal kepada WNA yang merupakan investor maupun talenta global yang ingin berkarya di Indonesia. Kalau teman-teman tahu, Golden Visa ini merupakan bentuk baru dari visa rumah kedua atau second home visa yang menargetkan investor dan pebisnis internasional, kemudian talenta global dan wisatawan mancanegara yang memenuhi kriteria. Investor asing pemegang Golden Visa itu dapat memiliki izin tinggal di Indonesia selama 5-10 tahun dengan persyaratan jumlah investasi tertentu. Dalam hal ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada WNA perorangan yang ingin mendapat Golden Visa untuk mendapatkan izin tinggal, yaitu selama 5 tahun dengan menyetor 350 US dollar. Selanjutnya teman-teman, WNA yang merupakan investor atau ya ingin mendirikan perusahaan itu harus menyetor dana investasi sebesar 2,5 juta US dollar untuk mendapatkan izin tinggal selama 5 tahun. Jadi itu kira-kira apa itu Golden Visa. Sementara itu teman-teman, seusai diberikannya Golden Visa oleh Presiden, pelatih kepala timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong mengungkapkan rasa bangganya karena sudah mendapatkan penghargaan baik itu dari masyarakat maupun dari presiden atau pemerintah. Pelatih Shin Tae-yong menganggap penghargaan tersebut sebagai pertanda bahwa dia harus lebih bekerja keras untuk sepak bola Indonesia. Dalam pengertian lain teman-teman, diberikannya Golden Visa oleh Jokowi terhadap pelatih Shin Tae-yong itu menandakan bahwa Shin Tae-yong telah berkontribusi besar untuk sepak bola, terutama timnas Indonesia, secara prestasi maupun ranking FIFA. Hal itu jelas, misalnya bisa kita lihat dari dampak yang sudah dihadirkan oleh Shin Tae-yong sejak menukangi timnas Indonesia. Timnas Indonesia atau secara umum sepak bola itu telah menyatukan berbagai kalangan masyarakat dengan latar belakang perbedaan yang ada, menghilangkan batas-batas atau perbedaan teritori-teritori tertentu, sehingga kemudian semua kalangan masyarakat bisa hadir di tribun. Sepak bola itu telah menghilangkan sekat-sekat dan batas-batas sosial, sehingga siapapun berhak untuk datang atau menonton pertandingan sepak bola di stadion. Berhak untuk menikmati dan menonton pertandingan timnas Indonesia,
gitu. Itu yang kemudian dihadirkan oleh sepak bola. Nah, Sintayong juga menghadirkan sisi lain dari sepak bola atau sisi lain dari timnas Indonesia, yaitu kecintaan dan hiburan. Sebagai sebuah contoh, di Piala Asia misalnya, Indonesia memang hanya sampai di babak 16 besar. Tapi di sisi yang lain, kita sudah dihadirkan dengan permainan timnas yang sangat enak untuk ditonton. Mulai dari aliran bola, umpan-umpan yang taktis, dan tidak banyak melakukan error. Sebuah pemandangan yang sepintas lalu hanya bisa kita nikmati mungkin gitu ya di sepak bola Eropa. Tapi sejak Sintayong datang, memangkas 1-2 generasi, lalu kemudian memasukkan para pemain muda dari kompetisi lokal maupun mereka yang bermain di luar negeri, itu telah membawa atau mendongkrak permainan timnas Indonesia, bagaimana timnas Indonesia semakin enak dinikmati. Jadi sampai-sampai kita para penikmat sepak bola itu tidak mau melewatkan satu pertandingan pun ketika timnas Indonesia bermain gitu. Apa yang telah dihadirkan oleh Sintayong bukan hanya pada peningkatan level permainan teman-teman, tapi juga pada peningkatan harapan. Keberanian anak-anak Indonesia untuk bermimpi atau bercita-cita untuk membela atau menjadi pemain timnas ini sangat penting. Kemudian juga sektor ekonomi yang juga secara tidak langsung itu ikut meningkat juga gitu. Dengan banyaknya misalnya UMKM yang menjual souvenir, kemudian jersey, dan pernak-pernik dari timnas Indonesia. Mungkin kita tidak sadar bahwa semakin meningkatnya permainan timnas Indonesia di atas lapangan itu telah mendorong banyak, salah satu contohnya ya, banyak konten kreator untuk menyiarkan atau menjadikan informasi mengenai timnas Indonesia itu sebagai bahan konten. Sehingga secara tidak langsung ini juga bisa membantu mereka dalam mendapatkan keuntungan finansial, karena mereka bisa mendapatkan uang dari konten-konten yang mereka produksi. Artinya teman-teman, prestasi timnas Indonesia sejauh ini itu telah ikut mendorong atau memberikan kontribusi secara finansial kepada masyarakat. Saya kira ini juga yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan bahwa Sintayong mau tidak mau harus kita akui telah memberikan kontribusi positif atau kebermanfaatan yang sangat besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan menurut saya ini perlu kita apresiasi. Jadi saya kira itu teman-teman informasi terbaru yang bisa saya sampaikan, yaitu pemberian Golden Visa terhadap pelatih kepala timnas Indonesia yaitu Sintayong karena kontribusinya terhadap dunia sepak bola, di mana ya bukan hanya dunia sepak bola yang dia majukan, tetapi hal-hal lain di luar dunia sepak bola ya, seperti misalnya tingkat perekonomian dari munculnya UMKM, dan kemudian mungkin munculnya juga konten kreator baru yang menjadikan informasi-informasi mengenai timnas sebagai bahan konten mereka gitu. Saya kira itu teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan memberikan komentar-komentarnya, serta kritikan dan masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.